Masih bersama kami di Beranda dan Anda bisa interaksi bersama kami di line telepon 02151551111. Topik kita pada sore hari ini terkait dengan revisi sistem pemilu 2019, proporsional terbuka versus proporsional tertutup. Tadi sempat dibahas di awal ya, ternyata ada kelemahan dan juga kelebihannya di tiap masing-masing sistem. Baik, dan di studio Jak TV juga telah hadir pada sore hari ini Bang Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik. Selamat sore. Iya, selamat sore. Jak TV. Dan misalnya sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02151555111. Tadi dua narasumber sudah saya mintai pendapat terkait dengan sistem terbuka dan tertutup ini. Bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau saya memilih itu kan apakah akan proporsional tertutup atau terbuka, itu debat itu ditampilkan hari ini dan tidak ada yang salah, punya alasan masing-masing, baik tertutup mau terbuka. Tapi catatan saya yang pertama, kalau kembali ke sistem tertutup itu kan memang mirip dengan Orde Baru itu, bahwa yang ditetapkan itu tidak lagi orang, tetapi adalah partai yang akan menonjol. Jadi kan selama ini degradasi otoritas kekuasaan partai itu cenderung terjadi. Memang partai tidak punya penentu. Nah, kelemahan dari ini tentu ada. Bagaimana kemudian memastikan ada terjadi kelemahan itu minimal kedekatan dengan partai nanti. Apakah bisa partai menseleksi dengan baik itu? Kalau partai bisa menseleksi dengan baik dengan melibatkan orang psikolog, kemudian mampu melakukan dengan baik, tidak hanya karena kedekatan dengan ketua umum, tapi betul-betul diseleksi baik kapasitas, narasinya, punya aktivis ideologis. Ini orang-orang seperti ini kan hari ini terpinggirkan oleh orang-orang yang sebetulnya bermodal duit ya, kemudian bermodal popularitas, kemudian orang yang berdarah-darah, yang sudah berkeringat di partai, tetapi kemudian dia tidak bisa terpilih karena memang dia sudah membesarkan partai, punya ideologi, tetapi cenderung mereka agak terpinggirkan dengan sistem bermodal politik uang dan popularitas. Jadi proporsional terbuka ini sangat responnya sangat positif ya bagi yang ini ya, bagi yang yang populer atau juga yang memiliki dana. Jadi seperti itu kelemahannya. Iya, minimal bagaimana kemudian memastikan orang-orang baik, orang-orang punya kapasitas. Kan proporsional tertutup orang banyak kemudian mengambil hipotesis sementara. Yang dikirim ke parlemen adalah banyak yang bermasalah hari ini dari dua pemilu itu. Itu salah satu kelemahan dari proporsional terbuka. Kalau kemudian ini dilakukan seleksi, ini kan mengembalikan bagaimana partai bisa melakukan rekrutmen kepemimpinan dengan baik. Jadi dipastikan seleksinya bagus, kemudian orang-orang yang dikirim ke parlemen adalah orang terbaik. Tidak hanya alasan-alasan tadi, tentu akan sangat baik ke depannya. Tetapi kan memang bagaimanapun politik uang cenderung juga menguat dengan sistem proporsional terbuka itu selama ini. Nah, bagaimana menekan politik uang itu juga ada keinginan untuk ke sana, menuju ke sana. Fatsun politik juga terganggu dan bagaimana orang tidak lagi menghargai nilai-nilai dan ideologi itu, tetapi lebih kepada kapitalisme dan hal-hal seperti itu yang akan disampaikan dalam keinginan dari proporsional terbuka. Iya, banyak yang bilang katanya dengan proporsional terbuka ini semakin populer wajahnya seperti selebritis atau artis, maka peluangnya semakin besar karena foto terpampang di sana ya. Betulkah demikian? Iya, memang tidak bisa kita nafikan dengan masyarakat yang lapar, masyarakat yang kondisi sulit. Kemudian memang dengan proporsional terbuka memang kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena mereka lah yang akan mengirim wakilnya, bukan partai. Tapi kalau ini kan adalah orang yang tidak tahu, partai yang akan menentukan. Nanti hasil partai dikonversi jadi orang. Nah, orang itu yang apakah akan ada nggak jaminan kemudian itu yang akan kita pastikan partai bisa mengirim orang-orang terbaiknya. Artinya tidak hanya karena kedekatan dengan ketua umum gitu. Karena kalau nanti proporsional tertutup pun ternyata tidak bisa mengirim orang-orang baik ke parlemen juga dipertanyakan juga gitu. Karena memang kalau kita catatan saya pernah kita bisa lihat bagaimana kemudian ketika Orde Baru misalnya itu dipastikan betul rekam jejaknya betul bersih gitu, integritasnya, kapasitasnya dan wawasannya tentang pemerintahan dan politik ekonomi dan lain-lain itu ada. Sehingga yang dikirim ke parlemen itu adalah betul-betul orang yang punya modal itu gitu. Dan itu baru bisa dikirim partai. Dan itu memang waktu itu relatif menghasilkan orang-orang terbaik, menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas. Nah, pertanyaannya sekarang yang mendasar dan menggelitik adalah
Kenapa muncul sekarang preman berdasi, banyak yang tidak berpihak, alih-alih memperjuangkan rakyat, tapi justru yang terjadi mereka dengan diri mereka sendiri tidak bisa sebagai penjaga moral, menjaga moral saja dia tidak bisa. Bagaimana mau mengawasi pemerintah gitu? Menjaga etikanya, bagaimana dia mengerti tentang res politika dengan baik. Ini kan sebetulnya adalah kegelisahan dan miris sebuah anomali dalam demokrasi, anggota DPR tidak punya kapasitas. Baik, saya ke Pak